Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan sebelumnya kita membahas dua cara untuk menentukan atau meyakinkan kita bahwa itu adalah memang benar hadis yang bersumber dari salah seorang maksumin alaihimussalam. Yang pertama adalah yang disebut dengan tawatur, ketika hadisnya diriwayatkan oleh sejumlah banyak perawi yang menghasilkan bagi kita sebuah keyakinan bahwa mustahil mereka untuk kemudian semuanya bohong dan semuanya salah. Yang kedua adalah juga yang disebut dengan ijma atau syuhra, ya, hampir sama, tetapi bedanya adalah ijma di saat semua sepakat, para ulama sepakat untuk sebuah masalah atau hukum sebuah masalah dengan fatwa yang sama, di mana tidak ditemukan hadisnya atau dalilnya, tetapi mereka semua berfatwa dengan hal yang sama, maka akan menimbulkan keyakinan bagi kita bahwa ada dalil yang mereka terima dan kemungkinan kecil mereka salah memahami fatwa dalil tersebut sehingga mereka kemudian berfatwa yang salah. Begitu juga syuhra, yakni bedanya bahwa tidak sepakat tetapi ada yang mukhalif, tapi mukhalifnya sedikit, sehingga dengan kata lain boleh disebut mayoritasnya adalah sepakat. Kemudian yang ketiga yang bisa menjadikan juga sebagai isbat lissudur, yakni pembuktian, metode untuk bisa kita buktikan bahwa itu adalah memang bersumber daripada al-maksum, itu yang disebut dengan sirah al-mutasyarri'ah, yakni katakan tradisi atau hal-hal yang dilakukan secara bersama oleh para sahabat imam. Dari satu imam ke sahabat imam berikutnya, ke sahabat imam berikutnya, gitu ya, yang diterima secara naslan ba'da naslin itu atas sebuah masalah. Tapi kita tidak temukan juga dalilnya misalnya. Yang ada adalah hanya tindakan mereka. Tindakan mereka itu ketika dipastikan bahwa mereka hidup bersama Nabi atau bersama sang maksum, ya, maka tentu itu akan melahirkan bagi kita sebuah pertanyaan yang sama seperti pada fatwa para mujtahidin yang sama, yaitu apakah mereka semua melakukan tanpa dalil? Tentu tidak. Apakah mereka melakukan dalam kesalahan sepakat untuk menentang imam maksum? Tentu tidak. Kemudian apakah tidak diketahui oleh imam maksum bahwa mereka melakukan hal yang demikian? Untuk kasus sahabat-sahabat dekat dengan imam, maka tentu kita katakan bahwa tidak mungkin imam itu tidak mengetahuinya. Karena itu diambil sebuah kesimpulan bahwa mereka melakukannya di masa imam itu ada, dan imam itu tahu, dan imam tidak menjelaskan atau tidak ada yang dinukil bahwa imam menolaknya, maka itu dianggap sebagai persetujuan imam, maka
sirah yang demikian bisa membuktikan bahwa ada contoh dari imam, ada hadis dari imam, ada qaul atau fi'il atau takrir dari imam bahwa memang itu adalah hal yang boleh, yang disepakati juga oleh imam. Ini tidak sama dengan apa yang dikatakan misalnya dalam sunni pada apa yang dilakukan oleh sahabat. Kenapa? Karena para sahabat itu sesuai dengan keyakinan sunni bahwa mereka sendiri adalah orang yang adil, yang tidak melakukan kesalahan. Dalam artian ini tidak sama dengan yang diyakini di dalam sunni sebagai salah satu daripada yang mungkin paling tidak sebagian terima sunnatus sahabat, sunnahnya para sahabat. Bedanya di mana? Bedanya bahwa sunnatus sahabat itu atau bahkan sunnahnya satu sahabi itu adalah dianggap sebagai dalil karena mereka sendiri diyakini sudah orang yang benar yang bisa diterima. Tanpa ada imdo, tanpa ada persetujuan daripada katakan al-maksum, dan tentu di sunni tidak ada yang maksum kecuali Nabi. Tanpa adanya perlu kepada persetujuan Nabi. Karena itu yang dianggap misalnya apa yang menjadi sunnahnya Khalifah Umar misalnya itu adalah karena hadis Nabi yang mereka terima, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dengan menerapkan khulafa'ir rasyidin adalah Umar, maka berarti apa yang ditetapkan oleh Umar itu adalah juga sunnahnya Rasulullah, ya. Jadi mereka tidak perlu kepada katakan apa yang kita sebut dengan imdo, yakni takrir, diketahui oleh sang maksum dan kemudian ditetapkan. Lebih lagi misalnya ketika bukan khulafa, sahabi, katakan Ibnu Umar, misalnya dalam zakat fitrah itu kalau kita rujuk kepada katakan masadir yang ada di sunni bahwa Rasulullah mengeluarkan zakat fitrahnya itu pada malam Idul Fitri atau pagi Idul Fitri, seperti dalam fatwa kebanyakan ulama Syiah. Hanya ditemukan kemudian bahwa Ibnu Umar pada zamannya mengeluarkan zakat fitrah seminggu sebelum Id misalnya, atau beberapa hari sebelum Id. Karena itu kemudian dipegang juga oleh para ulama Sunni. Padahal kalau kita mau lihat kepada kaedahnya, apa yang melatar belakangi perbuatan seorang sahabat itu adalah pasti benar. Itu tidak ada, karena tidak ada imdo, tidak ada tazkiyah, tidak ada rekomendasi untuk kemudian menganggap semua apa yang dilakukan sahabat itu pasti benar, kecuali dengan konsep adalatus sahabat. Tapi adalah itu pun artinya bahwa sebagian ulama memahaminya adalah tidak bohong, tetapi pemahamannya salah, ya mungkin saja pemahamannya salah. Nah, pemahaman salah itu berbeda dengan kebohongan.
Ya, sementara dalam sirah mutasyari'ah itu kita meyakini bahwa masih ada imam maksum. Artinya mereka adalah, walaupun mereka sendiri tidak maksum, walaupun mereka adalah manusia biasa yang bisa salah, bisa juga salah paham, tetapi mereka berada di tengah al-maksum. Ada imam maksum yang dengan riwayat tsaqalain, dengan riwayat at-tathhir, kita yakini para imam itu adalah maksum. Karena para imam maksum dan berada di tengah para sahabat ini, dan perbuatan mereka adalah perbuatan yang dipastikan diketahui oleh imam maksum, maka tidak mungkin rasanya bahwa kemudian imam maksum tahu tetapi mendiamkan. Karena itu pasti harus dipastikan dulu bahwa memang sesuatu tersebut adalah sesuatu yang memang diketahui oleh imam. Ats-tsalits siratul mutasyabiah. Yang ketiga adalah sunnahnya atau tradisi orang-orang yang berpegang teguh dengan syariat, yaitu para sahabat-sahabat dekat imam. Ya. Kalau di Imam Malik bahkan ada yang lebih jauh lagi, yaitu af'alu ahlil Madinah. Itu juga menjadi sandaran pekerjaan orang Madinah. Jikalau tidak ditemukan hadis atau bertentangan, ada dua hadis yang bertentangan, maka dilihat mana yang dilakukan oleh orang Madinah. Kenapa orang Madinah bukan orang Mekah? Katanya Imam Malik bahwa orang Mekah itu sudah terkontaminasi dengan orang-orang luar yang datang untuk haji dan umroh. Tapi orang Madinah relatif masih lebih bersih, tidak terkontaminasi dari luar. Termasuk di antara yang menjadi pegangan Imam Malik tentang misalnya irsal itu, bahwa sholat adalah lebih baik tidak sedekap, walaupun sedekap tidak membatalkan, tetapi sunnahnya justru irsal, itu adalah karena beliau menyaksikan penduduk kota Madinah, di antaranya juga Imam Ja'far Shadiq yang menjadi, katakan saat itu, salah satu pembesar di kota Madinah, adalah melakukan sholatnya dengan irsal. Jadi beliau menemukan adanya hadis yang menyebut irsal dan menemukan hadis yang juga menyebutkan sedekah. Tapi untuk kemudian menganggap yang lebih afdal adalah beliau kembali kepada a'malu ahlil Madinah. Wahiyya sulukul am. Apa sirah mutasyari'ah itu? Yaitu tindakan perbuatan umum lil mutadayinin, untuk orang-orang yang komit, loyal, berpegang teguh dengan agamanya. Fi asril ma'sumin, pada zaman Imam Maksum. Min qabili ittifaqihim ala iqamati salati zuhri fi yaumil jumu'ah. Seperti misalnya kesepakatan para sahabat imam itu untuk sholat duhur pada hari Jumat. Ini kita temukan misalnya dalam sejarah, dalam penukilan bahwa sahabat-sahabat Imam Shadiq, Imam Baqir, Imam Musa al-Kazim misalnya itu tidak melakukan sholat Jumat, tapi melakukan sholat duhur badalan an sholatil Jum'ah, sebagai gantinya dari sholat Jumat. Au ala adami daf'il khumsi minal miras. Atau contoh lain misalnya adalah mereka tidak mengeluarkan atau tidak membayar khumus daripada warisan. Khususnya yang kita bahas sebelumnya ketika warisannya dari ayah. Hal yang seperti ini ketika dilakukan oleh para sahabat-sahabat imam, ya, maka di sini wa hadas sulukul am idza halalnahu ila mufradatihi. Kalau kita analisa
pekerjaan yang umum, yang menjadi sebuah sunnah, menjadi tradisi, menjadi kebiasaan para sahabat-sahabat imam ini, kita analisa pada bagian-bagiannya, pada partikuler-partikulernya. Wala hadna suluka kulli wahidin bisuratin mustaqillah. Dan kita analisa satu persatu daripada orang-orang tersebut. Memang sahabat-sahabat imam itu misalnya banyak, ada 20, semuanya mereka sepakat misalnya. Lagi bisa saja jumlah sampai 100, ratusan misalnya. Mereka semua sepakat untuk tidak sholat Jumat, tapi misalnya sholat zuhur pada hari Jumat. Tapi kalau kita mau teliti satu persatu, maka berarti yang 100 itu harus kita cek satu persatu. Maka satu persatu daripada mereka itu najid anna sulukal fardil mutadayyinil wahid fi asrit tashri', bahwa pekerjaan seorang mutadayyin, ingat garis bawahi bahwa yang menjadi pembahasannya adalah tindakan seorang mutadayyin, orang yang memang komit pada agamanya, loyal pada agamanya, dia adalah sahabat dekat imam atau murid dekat imam. Fi asrit tashri', pada zaman masih ada imam maksum, yakni masih ada zaman syariat, ini ada nabi atau ada imam hadir maksudnya ya. Maka ketika kita melihat ada seorang seperti Zurarah misalnya, dia melakukan sholat duhur, tidak melakukan sholat Jumat, maka berarti di sini menjadi sebuah qarinah, menjadi sebuah yang mengindikasikan untuk menetapkan isbati isbatin naqisatin, ya, yu'tabaru qarinata isbatin naqisatin atau yu'tabaru qarinatan, ya, li isbati mungkin lebih tepat ya, ala suduri bayanin syar'i, bahwa dia adalah menjadi indikasi ada penjelasan syariat, penjelasan daripada imam, yuqarriru dzalika suluk, yang menetapkan adanya pekerjaan tersebut. Jadi ketika misalnya seorang sahabat bernama Zurarah ibn A'yan, Zurarah yang merupakan sahabat dekat Imam Shadiq alaihi salam. Maka ketika Zurarah tidak melakukan sholat Jumat tetapi melakukan sholat duhur di hari Jumat, maka ini menjadikan kita akan mengatakan bahwa ini adalah indikasi bahwa memang Zurarah itu tidak melakukan sholat Jumat itu diketahui oleh imam dan dibenarkan oleh imam. Karena kalau imam diam, tidak mungkin itu akan merusak kemaksuman. Tidak mungkin seorang imam maksum mendiamkan seorang sahabatnya yang melakukan kesalahan. Wa nahtamilu fi nafsil waqti aidan al-khata'a wal ghaflata wa hatta tasamu. Tapi pada saat yang sama kita juga memberi kemungkinan bahwa bukan sesuatu yang memang dibenarkan oleh imam, sebenarnya tidak dibenarkan oleh imam. Imam mengharuskan sahabatnya untuk sholat Jumat misalnya. Tetapi Zurarah ini mungkin salah faham, khata. Zurarah menyangka tidak wajib sholat Jumat aini, ta'yini. Tapi dia memilih sholat duhur karena salah paham. Atau ghaflah, atau dia lalai, yakni ada kewajiban tetapi dia lupa untuk melakukannya, lalai untuk melakukannya, malas untuk melakukannya, ya. Atau tasamuh, atau menganggapnya sesuatu yang tidak penting misalnya.
Ini boleh saja kita hitung sebagai sebuah kemungkinan. Kalau kita dapati hanya misalnya Zurarah. Tapi kalau kemudian kita saksikan lebih dari satu, ada juga yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang ke-10, yang ke-20 misalnya sahabat-sahabat imam melakukan hal yang sama. Fa idza arafna anna fardain, maka kalau kita ketahui bahwa ada dua orang fi asri tasyri' kana yaslukani nafsas suluk, dua-duanya melakukan hal yang sama, wa yusalliyani dhuhra, dan melakukan salat zuhur masalan fi yaumil jumu'ah, pada hari Jumat, izdadat quwwatul isbat, maka akan tambah kuat, bertambah kekuatan untuk membuktikan, menetapkan, ya. Wa hakadha takbur quwwatul isbat hatta tasila ila darajatin kabirah. Dan begitu juga ketika bertambah lagi, kita temukan misalnya bahkan sampai katakan 100 orang sahabat imam tidak melakukan sholat Jumat. Maka itu akan menyebabkan kemungkinan benarnya semakin besar. Kemungkinan benarnya bahwa memang ada penjelasan daripada imam bahwa memang tidak perlu sholat Jumat, misalnya, itu adalah benar. Dan kemungkinan salahnya mereka, salah paham, atau kemungkinan mereka memang menentang, malas, itu adalah semakin kecil atau bahkan tidak. Indama na'rifu dzalika anna na'rifu anna dzalika suluk kana sulukan 'amman yatba'uhu jamharatul mutadayyinin, jumhuratul mutadayyinin fi asr tasyri'. Ketika dilakukan oleh atau diikuti oleh jumhur, oleh hampir semua atau mayoritas mutadayyinin di masa tasyri' itu. Yabdu minal mu'akkadi hina idin. Ya, kenapa kemudian kemungkinan besarnya menjadi benar, kemungkinan kecilnya salah? Karena ya akan tampak bagi kita bahwa minal mu'akkad sangat sudah sangat jelas, sudah sangat kuat, anna suluka haula'i jami'an lam yansha'an khata'in, bahwa tindakan mereka itu semuanya tidak mungkin adalah muncul bersumber daripada kesalahan, au ghaflatin, atau kelalaian, au tasamuhin, atau sengaja memang untuk mengentengkan, menganggapnya tidak penting. Kenapa tidak mungkin begitu? Li'annal khata'a wal ghaflata wat tasamuha. Karena tiga hal itu tadi, salah, lalai, ataupun sengaja meninggalkan, sengaja mengentengkan, qad yaqa'u fihi hadza aw dzaka, mungkin saja terjadi, bisa saja terjadi, tapi dari satu atau dua orang, dari si fulan dan si fulan, hadza, yang ini atau yang itu. Tapi kalau kita bilang semuanya menentang imam, tidak mungkin, karena mereka adalah sahabat-sahabat dekat imam. Semuanya lupa, semuanya lalai, semuanya mengentengkan, tidak mungkin. Walaisa minal muhtamal an yaqa'a fihi jumhuratul mutadayyinin fi asri tasyri'i jami'an. Dan tidak mungkin, tidak bisa kita berikan kemungkinan bahwa itu terjadi pada semua orang-orang yang mutadayyinin tersebut. وهكذا نعرف أن السلوك العام مستند إلى بيان شرعي يدل على إمكان إقامة الظهر في يوم الجمعة. Dan dengan demikian kita bisa memahami, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa tindakan umum itu bukan sekedar tindakan umum dari
diri mereka sendiri, tapi bersandar kepada sebuah penjelasan syar'i yang memang menunjukkan atas bolehnya mendirikan sholat duhur sebagai ganti sholat Jumat di hari Jumat. Begitu juga contoh yang kedua, wa adami wujubil khums fil mirah. Wa hiya fil ghalib tuaddi ilal jazmi bil bayani syar'i dimna syurutin la majala li tafsiliha al-an. Dan yang seperti itu tentunya biasanya al-ghalib umumnya akan menyebabkan kita, akan menghantarkan kita untuk al-jazm, untuk kemudian bulat, untuk kemudian meyakini bahwa memang ada bayan syar'i, ada penjelasan dari Imam Maksum. Tentu ya, yang akan menghantarkan kepada kita adanya keyakinan itu kalau memenuhi persyaratan. Dimna syurutin. Kalau memang memenuhi persyaratan. Persyaratannya apa? Syed Sadr mengatakan la majala li tafsilihal an. Untuk kali ini belum bisa dijelaskan secara terperinci insyaallah pada halaqah yang berikutnya. Tapi kesimpulannya sampai saat ini adalah bahwa ketika memang menyampaikan kita kepada keyakinan bisa jadi dalil. Tapi kalau tidak, maka tidak bisa. Wa mata kanat kadzalik fahiya hujjah. Maka kalau memang betul bisa menghantarkan kepada keyakinan, maka itu adalah hujjah. Wa amma idza lam yahsul minhal jazmu, kalau tidak menghasilkan keyakinan, fala i'tibara biha, maka tidak ada nilainya, tidak perlu dianggap li'adamid dalili 'alal hujjiyyati hina idzin, karena berarti tidak ada yang menunjukkan kepada hujjah, dia bukan hujjah. Wa hadhihi turuq tsalatsu kulluha mabniyatun 'ala tarakumil ihtimalat wa tajammu'il qara'in. Dan ketiga jalan ini, ketiga metode untuk menentukan dan memastikan bahwa ada memang hadis, ada memang sunnah, ada memang dalil yang bersumber daripada al-maksum, itu semuanya adalah kita buktikan keberadaannya berdasarkan tarakumil ihtimalat, adanya banyaknya kemungkinan-kemungkinan atau menguatnya kemungkinan-kemungkinan, bertumpuknya adanya kemungkinan-kemungkinan kebenarannya, dan semakin minimalnya kemungkinan salahnya, seperti yang kita jelaskan tadi malam yang dikenal dengan nama mantiqul istiqra, yang itu digagas oleh Syed Bakar Sadr sendiri, wa tajammu'il qara'in, dan adanya beberapa qarina, adanya beberapa indikasi yang memang menunjukkan adanya dalil, adanya sunnah, adanya hadis daripada al-maksum, dan karena menghantarkan kita kepada keyakinan akan keberadaannya, maka itu bisa menjadi hujjah. Itu cara yang ketiga. Kemudian beliau lanjutkan kepada yang keempat. Yang keempat itu adalah jelas ada hadis, ada sunnah, baik qaul, fi'il atau takrir secara lafzi sampai kepada kita sebagai calon mujtahid, itu sampai kepada kita sebagai mujtahid sebuah hadis. Tapi hadisnya tidak diriwayatkan oleh banyak orang sehingga kemudian menjadi mutawatir. Dia diriwayatkan oleh sedikit orang, misalnya 1, 2, 3, ini 3 jalur yang berbeda-beda yang tidak menghasilkan sebuah ilmu atau keyakinan bagi kita. Karena 3 orang itu bisa saja mereka salah,
Bisa saja mereka salah paham, bisa saja mereka salah dengar, sehingga tidak menyebabkan yakin. Kalau tidak menyebabkan yakin, berarti tidak bisa berdiri sendiri sebagai dalil. Dia akan bisa menjadi dalil ketika kemudian ada sebuah kaidah umum, ada sebuah asal, sebuah usul di mana ada yang mengangkat hadis yang diriwayatkan oleh 1-2 thiqah, yakni orang yang terpercaya, orang yang tervalidasi, untuk kemudian bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan dalil. Ar-rabi'u, yang keempat, khabarul wahidits thiqah, yaitu hadis yang ahad. Ahad itu secara bahasa artinya satu, tetapi maksudnya satu adalah bukan mutawatir. Yakni bisa saja lebih dari satu, dua, mungkin tiga, tapi tidak sampai kepada mutawatir. Dan diriwayatkan oleh as-thiqah, orang yang dipercaya. Wa nu'abbiru bi khabaril wahid, dan hadis yang seperti itu disebut atau kita menyebutnya, kita mengistilahkannya dengan khabarul wahid. Maksudnya apa? An kulli khabarin la yufidul ilm, yaitu setiap hadis yang tidak menghantarkan kita kepada ilmu, yakni tidak menghantarkan kita kepada yakin, tidak menghantarkan kita kepada al-qat'. Kenapa? Karena yang meriwayatnya hanya 1, 2, 3 begitu. Wa hukmuhu annahu idza kana al-mukhbiru thiqatan. Bagaimana hukumnya? Hadis yang seperti itu kita ambil atau tidak? Kita buang atau kita pakai sebagai dalil? Boleh enggak menyimpulkan hukum syar'i dengan hadis yang thiqah dari 1 orang atau 2 orang yang tidak menghantarkan kepada yakin itu? Annahu idza kana al-mukhbiru thiqatan, hukumnya bahwa jika yang menyampaikan itu adalah thiqah, tervalidasi, akhadha bihi, maka boleh untuk diambil. Wa kana hujjah, dan dia juga adalah hujjah. Wa illa, tapi kalau yang meriwayatkannya tidak thiqah, fala, maka tidak bisa diterima. Dari mana hujjahnya itu? Ketika diriwayatkan oleh orang thiqah walaupun tidak menghantarkan kepada yakin, wa hadhil hujjiyatu sabitatun syar'an, kehujjahannya itu adalah sesuai dengan kaidah ataupun perintah syara, ditetapkan secara syar'i, la aqlan, bukan secara akli. Sebelumnya sudah dibahas bahwa dalil ada 2, ada yang qat'i, ada yang dzanni. Yang qat'i itu adalah yang memang langsung menghantarkan kita kepada yakin, seperti misalnya mutawatir, ijma, dan seterusnya. Tapi ada yang misalnya tidak qat'i, hanya khabar wahid. Di sini adalah hujjah tapi syar'an, la aqlan, li'annaha la taqumu ala asasi husulil qat'. Kenapa dia syar'i tidak qat'i, tidak akli? Karena dia tidak berdiri di atas prinsip al-qat'. Dia tidak menghasilkan kepada kita qat'. Bal ala asasi amri syari', tetapi dia kita anggap hujjah sesuai dengan prinsip ataupun dasar, pondasi, perintah daripada syariat. Bittiba'i khabar thiqah, yaitu perintah syariat untuk kita mengikuti khabar thiqah.
hadis yang diriwayatkan oleh satu orang thiqah. Faqad dallat adillatun syar'iyyatun adidah. Maka telah menunjukkan beberapa dalil, sejumlah dalil syar'i ala dzalik, atas hal itu. Wa ya'ti bayanuha fi halaqatin muqbilatin insyaallah ta'ala. Apa saja dalilnya, bagaimana penjelasannya, nanti akan dijelaskan pada halaqah berikutnya. Tapi sekarang tetap beliau menyebutkan beberapa. Wa min dzalika wa min tilkal adillati ayatun nabai. Di antara dalil-dalil tersebut adalah ayat yang dikenal dengan ayatun naba. Wahiyya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang yang fasik, dia datang membawa sebuah berita, maka bertabayyanu, maka bertabayyunlah, maka verifikasi, jangan langsung diterima, tapi dicek dulu kebenarannya. Ya, jadi satu orang yang membawa berita dan dia fasik, maka dicek dulu, jangan langsung diterima. Ini ayat ini menggunakan kata in ja'akum. Ya, in ja'akum ini adalah juga disebut dengan jumlah syartiyah. Pada jumlah syartiyah sesuai dengan juga apa yang kita pelajari sebelumnya, bahwa dia punya mafhum. Yakni mafhumnya apa? Mafhumnya sebaliknya, ketika yang datang itu bukan fasik, tapi adil, atau orang yang fiqh, yang bisa dipercaya. Fasik itu adalah orang yang melakukan maksiat, orang yang mungkin bohong. Fa innahu yashtamilu ala jumlatin syartiyah. Ayat ini adalah mengandung kalimat syartiyah, kalimat yang ada kata jika, bila, apabila. Wahiyya tadullu mantuqan ala inaqati wujubit tabayyun bimaji'il fasiqi bin naba. Dan secara mantuq, secara tersurat dalam ayat ini adalah mewajibkan verifikasi terhadap berita yang dibawa oleh seorang yang fasik. Wa tadullu mafhuman, sedangkan tersiratnya, mafhumnya, sebaliknya adalah menunjukkan apa? Ala naf'i wujubit tabayyun fi halati maji'in naba' min qibali ghairil fasiq, yaitu tidak adanya kewajiban verifikasi, tidak adanya kewajiban tabayyun ketika yang datang membawa berita itu bukan orang fasik. Walaisa dzalika illa lihujjiyatih. Tanyaannya kenapa? Kenapa ketika yang datang itu bukan orang fasik tidak perlu lagi untuk tabayyun, tidak wajib tabayyun? Itu karena orang yang bukan fasik itu, yang dalam bahasa lain disebut dengan thiqah atau adil, itu artinya dia sudah hujjah. Pembicaraannya adalah hujjah, sehingga tidak perlu lagi diverifikasi. Tidak perlu dicek kebenarannya, sudah dianggap benar oleh syariat. Sehingga kita boleh untuk kemudian menyandarkan keputusan kita, kita mengambil kesimpulan sesuai dengan berita yang dibawa oleh sang pembawa berita yang tidak fasik. Tapi kalau fasik tidak diterima oleh syariat, tidak dianggap sebagai hujjah, makanya perlu kepada verifikasi.
sehingga kita menjadi yakin bahwa berita itu benar, baru kita bisa menjadikannya sebagai hujjah. Hujjahnya kenapa? Karena keyakinan kita bahwa itu benar, bukan karena dibawa oleh sang fasik, bukan. Karena itu sang fasik yang membawa berita itu seolah-olah tidak ada gunanya dia bawa berita. Tapi kita harus cek kembali, harus verifikasi. Sementara kalau yang membawa berita bukan orang fasik, maka tidak ada kewajiban untuk verifikasi karena sudah dianggap sebagai hujjah. Boleh untuk dijadikan sebagai dalil, boleh untuk jadi sandaran, boleh jadi referensi. Walaysa dzalika illa lihujjiyatih. Perintah itu dan tidak adanya perintah itu tiada lain karena itu adalah kehujjahannya. Fa yustafadu minal ayatil karimah, maka bisa dianggap atau diambil kesimpulan dari ayat yang mulia itu hujjiyatu khabaril adil thiqah, yaitu kehujjahan hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang adil dan thiqah. Wa yadullu ala hujjiyati khabarihi aidan. Ini satu, itu tadi satu dalil, itu ayat Quran. Tentu di sini begitu ya berdalilnya, dan kemudian tidak ada bantahan, tidak ada diskusi. Nanti pada halaqah berikutnya ada penentangan, diskusi ulama yang menolak dan jawaban-jawabannya. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan ada dalil yang kedua bahwa khabarus thiqah itu juga adalah boleh dijadikan sebagai pegangan. Wa yadullu ala hujjiyati khabarihi aidan, dan juga menunjukkan atas kehujjahan berita atau hadis yang diriwayatkan oleh seorang thiqah itu apa? An-nasiratal mutasyarri'ah, yaitu bahwa kebiasaan tradisi orang-orang yang kuat keberagamaannya, yakni sahabat-sahabat imam dan murid-murid imam, begitu juga wal uqala, dan sirah para uqala. Di sini sepertinya belum pernah kita bahas apa itu siratul uqala. Nanti mungkin ada pembahasan berikutnya. Tapi kira-kira siratul uqala itu kebiasaan orang-orang berakal, tradisi orang berakal. Tradisi orang berakal itu adalah karena kembali kepada memang hukum akal yang biasa digunakan oleh orang-orang berakal. Umuman, secara umum, apa kebiasaan mereka? Alal ittikali alaihi, yakni menyandarkan pada berita yang disampaikan oleh orang yang dipercaya. Kita dalam kehidupan keseharian, misalnya ingin mencari berita, ingin kemudian mengambil sebuah kesimpulan dari sebuah masalah, data yang kita cari, sumber yang kita cari adalah cukup sumber orang yang dipercaya, terpercaya. Nggak perlu kemudian mengumpulkannya misalnya sampai 10 ataupun 20 sehingga yakin. Nggak perlu. Tapi mungkin dapat 1-2 berita, tapi yang penting terpercaya, biasanya kita ambil. Ya. Karena itu kita cukup misalnya datang ke dokter. Dokter itu orang ahli, terpercaya. Satu dokter kadang-kadang kita langsung ambil keputusan. Paling topnya, kalaupun misalnya satu dokter masih menjadikan kita ragu, orang sering menyebutnya coba cari second opinion. Coba cari dokter lain. Biasanya dengan dokter yang kedua mengatakan, ya sudah benar, laksanakan operasi misalnya, kita langsung melakukannya. Itu menunjukkan bahwa kebiasaan kita, orang-orang berakal sehat itu adalah melakukan sesuatu dengan kembali kepada pemberitaan dari seorang yang terpercaya, tidak perlu kepada banyak, cukup 1 atau 2. Wa nastakshifu min inqadi siratil mutasyarri'ah ala dzalika, dan kita bagaimana bisa tahu bahwa memang
siratul mutasyari'ah itu begitu, kita bisa menyingkap memang adanya sirah mutasyari'ah atas hal itu, wastiqrari amali ashabil a'immati warwati alaihi, dan memang terbangun selalu tetap demikian, itu istiqrar, bahwa apa yang dilakukan sahabat-sahabat para imam adalah demikian, begitu juga para perawi adalah demikian, yaitu anna hujjiyatahu mutalaqqatun lahum min qibalis syari', bahwa dengan kita menemukan adanya perlakuan sirah mutasyari'ah itu, seperti yang sebelumnya kita jelaskan, bahwa itu menjadi kebiasaan sahabat-sahabat imam misalnya, maka itu artinya dia hujjah. Hujjahnya dari mana? Hujjahnya diambil daripada syariat. Artinya bahwa imam tidak memberikan sanggahan, imam tidak memberikan protes, imam tidak memberikan metode lain. Misalnya kita tidak menemukan bahwa imam mengatakan jangan kamu ikuti hanya katakan pemberitaan satu orang adil, jangan. Ya, tidak ada itu larangan begitu. Bahkan mungkin ada yang justru menetapkan, misalnya hadis Imam Shadiq misalnya mengatakan bahwa Zurarah itu thiqah, ambil darinya. Yunus bin Abdurrahman thiqah misalnya, ambil darinya, dan seterusnya. Wifqan lima taqaddam, sesuai dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, min hadis an siratil mutasyabi'ah, dari pembahasan kita tentang sirah mutasyabi'ah, wa kaifiyatil istidlali bihima, dan bagaimana kita berdalil tentang siratul mutasyabi'ah tersebut, dan begitu juga siratul uqala. Siratul uqala saya tidak ingat ada pembahasan sebelumnya ya, tapi siratul uqala itu artinya adalah bahwa tidak harus orang-orang yang katakan dekat dengan imam dan orang yang katakan mutadayyin, tapi orang berakal sebagai orang berakal melakukan itu juga. Itu juga adalah kembali kepada hukum akal yang kemudian itu diterima oleh semua orang. Dan kita juga adalah orang berakal, dan Tuhan juga tahu, dan Tuhan juga bahkan sayyidul uqala. Kalau memang itu sesuatu yang salah, maka Tuhan harusnya menegur, harusnya ada larangan, harusnya ada ayat Quran atau hadis dari Nabi atau para imam yang melarang kita untuk mengikuti katakan kebiasaan orang-orang berakal atau sahabat-sahabat imam sendiri. Nah, Ustaz, bisa Ustaz ya? Ya. Untuk khabarul wahid thiqah itu tadi, Ustaz, ini dalam pengertian orangnya baik dan khair, Ustaz ya, bukan fasik. Hanya saja bisa jadi orang baik dan khair itu bisa jadi kadang-kadang terlalu polos hingga sering salah memahami perintah, Ustaz. Ini nanti kalau orangnya pas kebetulan seperti itu, bisa jadi nanti ketika kita mengambil, memegang apa yang disampaikan, bisa keliru dan bisa. Betul, kalau jadi, pengertian thiqahnya itu tadi khair dan tidak fasik. Bukan polos. Dia polos saja orangnya. Ya. Jadi thiqah itu betul bahwa orangnya adalah adil, benar, dalam artian tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan maksiat, bukan fasik, dan juga terpercaya. Pada terpercaya itu penting sekali bahwa dia adalah tidak bohong, tidak melakukan khianat, adalah jujur. Bahwa kemudian ada di antara mereka yang memang seperti tadi istilahnya sederhana dalam berpikir, misalnya polos, itu mungkin saja ada, tapi tetap keberadaannya adalah mungkin 1-2.
Nah, karena ini adalah menjadi sebuah kaidah umum, ya, maka kaidah umum itu berlaku kepada semua tanpa kemudian diperkecualikan. Ya memang namanya kaidah umum ada yang benar dan ada juga penerapan yang salah. Tapi penerapan yang salahnya kemungkinannya adalah sangat kecil. Dan ini tidak mungkin kemudian akan ditolak semua yang fiqh karena keberadaan 1-2 yang polos tadi. Itu namanya mengorbankan katakan 100 orang yang katakan fiqh dan tidak polos, kita korbankan hanya karena misalnya ada 1-2 yang polos. 100 kan bukan khabarul wahid, Ustaz. Enggak, tadi bukan. Kan... Enggak. Jadi misalnya bahwa ada perawi 100 orang. Perawi 100 orang tidak meriwayatkan semua, tapi masing-masing punya periwayatan hadis tentang masalah yang berbeda-beda. Artinya mereka semua adalah boleh diterima periwayatannya dan fiqh. Hanya saja ada 1-2 yang polos. Masa kita bilang bahwa hadis fiqh semuanya tidak bisa diterima karena keberadaan 1-2 yang polos? Tidak mungkin. Ya tidak mengorbankan yang banyak pasti. Pasti yang dikorbankan yang 1-2 tetap bisa diterima walaupun sama dengan imarah, sama dengan prinsip-prinsip yang lain yang mungkin sempat saya contohkan bahwa katakan sukul muslim itu, pasar orang Islam itu sudah cukup menjadi dalil bahwa itu adalah makanan halal. Bisa saja ada yang salah, bisa saja ada yang kemudian di sukul muslim tapi misalnya sembelihannya salah. Oh ya enggak apa-apa karena kaidah adalah memang ditetapkan untuk general umum dan imam atau nabi atau Allah tahu bahwa kemungkinan ada salah 1-2 tapi itu dimakfu. Karena apa? Karena memang tidak mungkin yang banyak itu akan dikorbankan dengan hanya 1-2. Karena 1-2. Syukran. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi thayyibin at-tahirin.